warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deaptika Sani dengan NIM 64042500036. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang apa itu relasi. Relasi adalah hubungan atau keterkaitan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain atau himpunan yang sama berdasarkan aturan tertentu. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan atau order pay dan merupakan bagian dari hasil kali Cartesius atau Cartesian product. Definisi dalam relasi yaitu, dalam matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian atau subset dari hasil kali Cartesius A dikali B. Relasi dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan yang memenuhi aturan tertentu. Selanjutnya, ada secara simbolik, relasi ditulis sebagai R subset A dikali B. Artinya, relasi merupakan bagian atau subset dari hasil kali Cartesius antara himpunan A dan himpunan B. Hasil kali Cartesius memuat seluruh kemungkinan pasangan berurutan yang dapat dibentuk dari anggota A dan B. Namun, relasi hanya mengambil pasangan-pasangan yang memenuhi aturan atau syarat tertentu. Jadi, tidak semua pasangan dalam hasil kali Cartesius termasuk ke dalam relasi, melainkan hanya pasangan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi dan relasi. Semua fungsi merupakan relasi, tetapi tidak semua relasi merupakan fungsi, karena fungsi memiliki aturan khusus. Yang pertama ada domain. Domain ini merupakan himpunan asal atau kumpulan anggota yang dipasangkan dalam suatu fungsi. Yang kedua ada kodomain. Kodomain adalah himpunan tujuan yang menjadi pasangan anggota domain. Yang ketiga adalah range. Range adalah anggota kodomain yang benar-benar memiliki pasangan atau dari domain. Oke, kita masuk dari contoh yang pertama. Langkah pertama kita menentukan himpunan relasi. Soal dari contoh 1 ini adalah relasi 2 kali dari A ke B, B sama dengan 2A. Pada contoh ini diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B 2, 4, 6, dan 8. Jadi relasi yang digunakan adalah 2 kali dari yang dapat ditulis dengan B sama dengan 2A, artinya setiap anggota pada himpunan B merupakan 2 kali dari anggota himpunan A yang dipasangkan. Yang pertama yaitu menentukan himpunan relasi. Jadi langkah pertama yaitu kita menentukan pasangan yang memenuhi relasi tersebut. Jadi kita periksa satu persatu. Angka 1 dipasangkan dengan angka 2 karena 2 sama dengan 2 dikali 1. Angka 2 dipasangkan dengan 4 karena 4 sama dengan 2 kali 2. Angka 3 dipasangkan dengan 6 karena 6 sama hasil dari 2 dikali 3. Dan angka 4 dipasangkan dengan 8 karena 8 merupakan hasil dari 2 dikali 4. Karena semuanya sudah memenuhi aturan, maka himpunan relasinya adalah 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Selanjutnya yaitu diagram panah. Pada diagram ini terlihat bahwa setiap anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota himpunan B yang nilainya 2 kali lebih besar. Jadi, panah menunjukkan hubungan 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, dan 4 ke 8. Diagram panah memudahkan kita melihat pasangan relasi secara visual. Selanjutnya yaitu tabel relasi. Pada tabel ini ditampilkannya pasangan anggota A dan anggota B. Tanda centang menunjukkan bahwa pasangan tersebut termasuk ke dalam relasi 2 kali dari. Jadi seluruh pasangan pada tabel memenuhi syarat relasi karena nilai B selalu sama dengan 2 kali nilai A. Selanjutnya yaitu grafik Cartesius. Setiap pasangan relasi ditampilkan sebagai sebuah titik
koordinat A, himpunan A dengan B. Titik yang muncul adalah 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, dan 4 dengan 8. Karena semua titik memenuhi persamaan B sama dengan 2 kali A. Maka titik tersebut membentuk pola garis lurus yang naik. Selanjutnya yaitu matriks relasi. Selain menggunakan tabel dan grafik, relasi juga dapat disajikan dalam bentuk matriks relasi. Baris pada matriks mewakili anggota himpunan A, sedangkan kolom mewakili anggota himpunan B. Jika suatu pasangan termasuk ke dalam relasi, maka diisi angka 1. Jika tidak termasuk, diisi angka 0. Pada contoh ini, angka 1 berada pada posisi pasangan 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, dan 4 dengan 8. Sedangkan posisi lainnya bernilai 0. Matriks ini juga memudahkan kita untuk melihat hubungan antar anggota dalam bentuk angka. Yang terakhir yaitu ada graf relasi. Graf ini terdiri dari dua kelompok simpul, yaitu himpunan A dan himpunan B. Setiap garis menghubungkan anggota A dengan anggota B yang memenuhi relasi. Terlihat bahwa 1 terhubung dengan 2, 2 terhubung dengan 4, 3 terhubung dengan 6, dan 4 terhubung dengan 8. Jadi graf relasi ini memberikan gambaran yang lebih sederhana mengenai hubungan antar anggota himpunan. Selanjutnya yaitu ada contoh yang kedua. Diketahui himpunan A sama dengan 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B yaitu 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi relasi yang kita gunakan yaitu A lebih besar dari 3, lebih kecil dari A plus B. Langkah yang pertama yaitu menentukan himpunan relasi. Jadi kita periksa setiap anggota himpunan A. Untuk A sama dengan 2, syaratnya adalah 3 kecil dari 2. Jadi tidak terpenuhi sehingga tidak ada pasangan yang memenuhi relasi. Untuk A sama dengan 3, syaratnya yaitu 3 kecil dari 3, juga tidak terpenuhi sehingga tidak memiliki pasangan. Selanjutnya A sama dengan 4, karena 4 lebih besar dari 3, maka kita cek anggota himpunan B. Anggota yang memenuhi adalah 5, 6, dan 7, sehingga diperoleh pasangan 4 dengan 5, 4 dan 6, 4 dengan 7. Kemudian A sama dengan 5, karena 5 lebih besar dari 3, anggota B yang memenuhi adalah 5, 6, 7, dan 8, sehingga diperoleh pasangan 5 dan 5, 5 dan 6, 5 dan 7, dan 5 dan 8. Jadi himpunan relasinya adalah 4 dengan 5, 4 dan 6, 4 dan 7, 5 dan 5, 5,6, 5,7, 5,8. Jadi jumlah pasangannya sebanyak 7 pasangan. Selanjutnya yaitu diagram panah. Diagram ini menunjukkan hubungan antara anggota himpunan A dan himpunan B yang memenuhi relasi. Terlihat bahwa angka 2 dan 3 tidak memiliki panah karena tidak memenuhi syarat relasi. Sedangkan angka 4 dihubungkan ke 5, 6, dan 7. Kemudian angka 5 dihubungkan dengan 5, 6, 7, dan 8. Jadi setiap panah merah menunjukkan pasangan yang termasuk ke dalam relasi. Selanjutnya itu ada tabel relasi. Pada tabel ini, seluruh kemungkinan pasangan antara A dan B diperiksa satu persatu. Tanda centang menunjukkan pasangan yang memenuhi relasi, sedangkan tanda silang menunjukkan pasangan tersebut tidak memenuhi relasi. Selanjutnya yaitu grafik Cartesius. Pada grafik ini, setiap pasangan relasi ditampilkan sebagai titik dengan koordinat pasangan himpunan A dan himpunan B. Jadi titik-titik yang muncul yaitu ada 4, pasangan 5, 4,6, 4,7, 5,5, 5 dan 6, 5 dan 7, dan 5 dengan 8. Karena hanya pasangan-pasangan tersebut yang memenuhi relasi, maka hanya titik-titik itulah yang digambarkan pada bidang Cartesius. Selanjutnya yaitu ada matriks relasi.
Pada matriks ini, baris mewakili anggota himpunan A, sedangkan kolom mewakili anggota himpunan B. Setiap pasangan yang memenuhi relasi diberi nilai 1, sedangkan pasangan yang tidak memenuhi diberi nilai 0, sehingga angka 1 hanya muncul pada posisi pasangan 4 dan 5, 4 dan 6, 4 dan 7, 5 dan 5, 5 dan 6, 5 dan 7, dan 5 dan 8. Jadi posisi lainnya bernilai dengan 0. Selanjutnya itu graf relasi. Graf ini terdiri dari dua kelompok simpul, yaitu himpunan A dan himpunan B. Setiap garis menghubungkan anggota A dan anggota B yang memenuhi relasi. Jadi terlihat bahwa simpul 4 terhubung ke 5, simpul 4 terhubung ke 5, 6, dan 7, sedangkan simpul 5 terhubung ke 5, 6, 7, 8. Sementara simpul 2 dan 3 tidak memiliki hubungan karena tidak memenuhi syarat relasi. Jadi, dari contoh kedua ini dapat disimpulkan bahwa satu relasi yang disajikan dalam berbagai bentuk yaitu himpunan pasangan berurutan, diagram panah, tabel relasi, grafik kartesius, matriks relasi, dan graf relasi. Meskipun banyak penyajiannya berbeda, semuanya menunjukkan hubungan yang sama, yaitu pasangan anggota himpunan A dan B yang memenuhi syarat A besar dari 3 dan kecil dari A plus B. Jadi, yang dapat kita simpulkan berdasarkan kedua contoh tersebut, jadi relasi merupakan aturan yang menghubungkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya berdasarkan syarat tertentu. Jadi relasi dapat ditentukan dengan mencari pasangan yang memenuhi aturan, kemudian dipresentasikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diagram panah, tabel, matriks, graf, dan grafik kartesius, agar hubungan anggota dapat mudah dipahami. Dari relasi inilah muncul konsep fungsi, yaitu relasi khusus yang mengharuskan setiap anggota himpunan asal domain memiliki tepat pasangan pada himpunan tujuan, yaitu kodomain. Dengan demikian, setiap fungsi merupakan relasi, tetapi tidak semua relasi merupakan fungsi karena ada relasi yang satu anggotanya lebih dari satu pasangan atau bahkan tidak memiliki pasangan sama sekali. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.